Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama BNI Sekuritas. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospeknya esok, kita sudah bersama dengan Maksi Lesia Putra, FVP Equity Analyst BNI Sekuritas. Mas Maksi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi bahwa IHSG ditutup menguat gitu ya ke zona hijau. Ya. Menurut Anda apa sentimen yang berkembang di lantai bursa hari ini? Sebenarnya kalau kita sentimennya masih cukup sebagai besar dari bursa global, di mana pada Jumat lalu indeks di Amerika Serikat mencatat kenaikan, memang tidak signifikan, tapi itu S&P mencatat all time high rekor. Nah, jadi ternyata potensi kenaikan ini terutama karena adanya harapan stimulus dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan juga nampaknya vaksinasi di Amerika itu cukup berhasil untuk menekan angka pertambahan COVID-19, karena kita tahu COVID-19 ini memang pandemi yang melanda seluruh dunia. Selain itu kita lihat juga bahwa hari ini bursa-bursa regional Asia Pasifik juga mengalami kenaikan ya, bahkan Nikkei Jepang itu naiknya di atas 1,5%, dan juga beberapa bursa regional lainnya seperti Hang Seng. Nah, kita juga jadi ikut terbawa. Ditambah lagi adanya berita perekonomian, Mbak Zeda, bahwa neraca perdagangan kita cukup bagus ya, hampir mencapai surplus 2 miliar dolar. Oke. Itu yang kita lihat beberapa sentimennya yang cukup menggerakkan indeks pada hari ini. Baik, ada sentimen positif juga soal surplusnya neraca dagang gitu. Nah, pengaruhnya seperti apa kepada emiten ekspor impor untuk hari ini? Kalau kita lihat itu tidak terlalu berpengaruh langsung ya Mbak Zeda ya, cuma itu berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Nah, kalau perekonomian nasional itu surplusnya itu membaik, tentu itu akan menambah potensi pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita berharap tahun 2021 ini perekonomian kita akan bangkit ya, setelah pada tahun 2020 cukup mengalami tekanan yang cukup besar lah akibat pandemi ini. Jadi kan karena pandemi ini berpengaruh pada semua sektor usaha nih Mbak Deza. Oke, baik. Soal penguatan untuk hari ini kalau tidak salah ada sekitar 9 sektor yang menguat sejak pagi tadi, dipimpin oleh aneka industri. Apa yang menjadi dasar dari penguatan sektor ini, Mas Maksi? Mungkin ada beberapa hal ya. Pertama, memang aneka industri diantaranya asal internasional ya, bahwa penjualan mobil sudah mulai mengalami kenaikan. Meskipun kita melihat kalau di tahun lalu masih mengalami tren penurunan. Nah, yang kedua adalah adanya kabar kalau Tesla itu akan masuk yang mobil listrik. Nah, itu mungkin akan memberikan sentimen tersendiri terhadap dunia otomotif kita. Tapi itu mungkin masih menunggu beberapa waktu lagi ya. Cuma kita lihat seiring dengan potensi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yang diharapkan akan memberikan sentimen positif terhadap dunia otomotif. Karena pada tahun 2020 lalu tuh tekanannya cukup besar terhadap dunia otomotif kita, terutama untuk roda 4. Oke, untuk prospek saham tambang sendiri seperti apa ini pengaruhnya dengan harga komoditas? Kemudian juga pabrik baterai misalnya untuk listrik? Untuk tambang memang saat ini sentimennya masih cukup bagus ya, karena memang tren harga komoditasnya masih dalam tren naik. Jadi kita masih cukup memberikan ekspektasi positif terhadap saham Antam ya, dan juga saham IFCO gitu ya. Nah, dengan adanya yang mobil listrik ada baterai yang katanya akan ada holding pabrik baterai, itu akan memberikan sentimen sangat bagus terhadap dunia pertambangan kita. Dan kita masih sangat optimis terhadap Antam. Target harga yang telah ditetapkan oleh BENIS itu sekitar 4.500 untuk Antam. Oke. Untuk rekomendasi saham sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Antam kan masih ada di posisi pertama saat ini. Kalau untuk esok seperti apa? Ya, memang itu kalau yang target harga saya sampaikan tadi kan untuk jangka menengah panjang ya Mbak Zeda ya. Kita masih cukup rekomendasi positif atau buy untuk Antam. Lalu juga saham mining lainnya seperti IPO, Lima juga masih boleh kita collect. Saham-saham lainnya mungkin yang bisa kita berikan rekomendasi para investor, misalnya saham perbankan ya, seperti saham Bank Mandiri, BRI, lalu juga saham properti seperti Bukit Damai. Nah, lalu saham-saham retail
seperti MAPI juga kita lihat ada cukup pusat pendidikan alternatif investasi juga oleh investor. Oke, baik. Untuk esok apa saja sektor-sektor dan emiten yang bisa direkomendasikan dan bagaimana peluang penguatan IHSG untuk esok, Mas Maksi? Ya, memang kita berharap ya IHSG diharapkan besok kuat lagi seiring dengan sentimen positif dari Amerika terutama ya dan juga dari pusat regional. Ditambah lagi memang kurs rupiah kita memang cenderung stabil nih, masih sekitar Rp14.000 per dolar AS. Jadi kita melihat untuk besok masih bisa mengkolek saham-saham di sektor perbankan, lalu juga pertambangan, mungkin yang lainnya adalah properti ya dan otomotif. Oke, satu lagi mungkin soal penurunan pajak mobil ini seperti apa pengaruhnya terhadap emiten? Nah, ini memang merupakan ini ya kabar yang sangat menggembirakan nih penurunan pajak mobil. Jadi diharapkan itu kan diterapkan pada mobil-mobil di bawah 1.500 cc ya. Jadi kan itu terutama untuk kalangan menengah. Jadi diharapkan ini akan sangat membantu mereka untuk bisa membeli mobil baru di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Jadi diharapkan itu akan membantu peningkatan penjualan otomotif seperti emiten Astra ya, terutama emiten Astra nih yang memang pasar-pasarnya paling besar di Indonesia. Karena memang kita melihat tahun 2020 Astra cukup mengalami hit yang signifikan terutama pada penjualan otomotif roda 4. Oke, baik. Terima kasih Mas Maksi untuk informasi dan juga analisanya. Selamat sore. Ya, terima kasih Mbak Zeka. Selamat sore.